Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabar kalian semua? Mudah-mudahan pada baik-baik aja ya kan. Pada kesempatan kali ini kelompok kami, yaitu kelompok 2, akan memaparkan materi yang berjudul Persepsi Interpersonal dan Konsep Diri. Sebelum masuk ke materi itu, izinkan kami memperkenalkan diri dulu. Saya Ananda Maulana Haq, terus kemudian ada Ibnu Laksana Aulia Ramdhani, ada Muhammad Fakih Hamzah Fansuri, ada Nikita Kotrunada, dan Livia Anissa Irmania. Untuk mempersingkat durasi video, langsung saja kita masuk ke materi pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Livia Anissa Irmania akan memaparkan materi pertama, yaitu pengertian persepsi interpersonal. Salah satu komponen penting yang mempengaruhi komunikasi adalah persepsi. Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Walgito dalam Sugio mengatakan bahwa persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh penginderaan, yaitu proses yang berwujud diterimanya stimulus oleh individu melalui alat reseptornya. Baron dan Brin menyatakan bahwa berbagai stimulus yang diterima individu dari luar dirinya, baik berupa benda, orang, peristiwa, atau situasi yang kemudian diorganisasikan dan ditafsirkan sehingga individu memperoleh suatu kesan atau makna terhadap stimulus yang diterimanya, disebut sebagai persepsi. Rahmat mengemukakan bahwa persepsi sosial memperoleh konotasi baru sebagai proses mempersepsi objek-objek dan peristiwa-peristiwa sosial. Istilah persepsi interpersonal digunakan agar tidak terjadi penggaburan istilah dan untuk menggarisbawahi manusia dan bukan benda sebagai objek persepsi. Persepsi interpersonal merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi komunikasi interpersonal. Sebagaimana diketahui bahwa kehidupan individu tidak dapat lepas dari lingkungannya, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Persepsi interpersonal adalah pengambilan kesimpulan tentang orang lain dari stimulus yang sampai kepada kita, betapapun tidak lengkapnya informasi yang kita terima. Berdasarkan pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa persepsi interpersonal adalah pengambilan kesimpulan dan pemberian kesan terhadap orang lain melalui stimulus yang diterimanya, sehingga individu memiliki gambaran dalam pihak lain diajak berkomunikasi. Yang kedua, problematik persepsi interpersonal. Rahmat menjelaskan alasan seseorang mengalami kemungkinan kesalahan dalam persepsi interpersonal dibandingkan dengan mempersepsi objek disebabkan beberapa faktor. Yang pertama, pada persepsi objek stimuli ditangkap oleh indera melalui benda-benda fisik, gelombang, cahaya, gelombang suara, temperatur, dan sebagainya. Pada persepsi antar pribadi, stimuli yang ditangkap melalui lambang-lambang verbal atau grafis yang disampaikan pihak ketiga. Yang kedua, bila menanggapi objek hanya terkait sifat-sifat luar objek dan tidak meneliti sifat-sifat batiniah objek tersebut. Sedangkan pada persepsi interpersonal adanya pemahaman terhadap apa yang tidak tampak pada alat indera seseorang. Seseorang tidak hanya melihat perilaku orang lain, tetapi juga melihat mengapa orang lain berperilaku seperti itu. Selain itu, tidak hanya tindakan saja yang dipahami, tetapi juga motif dari tindakan tersebut.
Dengan demikian, stimulus menjadi sangat kompleks. Yang ketiga, ketika seseorang akan mempersepsi objek, objek tidak akan memberi reaksi terhadap orang tersebut, dan orang tersebut juga tidak akan memberikan reaksi emosional. Hal ini akan sangat berbeda ketika mempersepsi orang, karena orang akan dimungkinkan memberikan reaksi emosional dan sebaliknya. Yang keempat, objek relatif tetap dan manusia berubah-ubah. Misalnya, benda akan relatif tetap, tetapi tidak demikian halnya dengan manusia. Cukup sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan materi yang kedua, yaitu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi interpersonal. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi interpersonal itu ada dua, yaitu yang pertama itu faktor situasional, yang kedua itu faktor personal. Di dalam faktor situasional ini, yang pertama itu banyak macamnya ya. Yang pertama itu ada deskripsi verbal, yaitu rangkaian kata sifat menentukan persepsi orang. Hal ini berarti kata pertama akan mengarahkan penilaian selanjutnya, sehingga apabila kata pertama mempunyai konotasi positif, maka penilaian selanjutnya akan positif. Pengaruh kata pertama tersebut itu juga bisa dikenal dengan istilah primary fact. Kemudian itu ada petunjuk prosemik, yaitu penggunaan jarak, ruang, dan waktu dalam penyampaian pesan. Menurut Hall dalam Sugio tahun 2005, bahwa keakraban seorang dengan orang lain akan diinterpretasikan dari jarak mereka. Selain itu, ketepatan waktu menunjukkan penghargaan dan memberikan makna yang penting. Kemudian ada petunjuk kinesi, yaitu mempersepsi orang lain berdasarkan gerakan orang tersebut. Misalnya, membusungkan dada itu memiliki makna yang sombong, menundukkan kepala itu berarti merendah, dan sebagainya. Kemudian petunjuk wajah. Petunjuk wajah itu dapat digunakan untuk memberikan persepsi yang dapat diandalkan, yang mana bersifat universal. Artinya, orang dari berbagai penjuru dunia akan memberikan persepsi yang sama. Kemudian itu ada petunjuk paralinguistik, yaitu cara bagaimana orang mengucapkan lambang-lambang verbal. Jadi jika petunjuk verbal menunjukkan apa yang diucapkan, maka petunjuk-petunjuk paralinguistik mencerminkan bagaimana pengucapannya. Petunjuk ini berupa kata-kata yang diucapkan, misalnya nada suara dalam penekanan kata-kata tertentu, dalam memberikan saat-saat berhenti dalam sebuah kalimat. Yang terakhir itu ada petunjuk artifaktual, yaitu petunjuk yang meliputi segala macam penampilan tubuh, seperti kosmetik yang dipakai, baju, tas, atau pangkat-pangkat, atribut-atribut yang digunakan. Misalnya secara umum orang akan memberikan persepsi positif terhadap wanita cantik dibandingkan dengan wanita yang tidak cantik. Di samping faktor situasional mempengaruhi kecermatan persepsi, masih terdapat faktor-faktor yang memberikan kontribusi dalam persepsi, yaitu faktor personal. Adapun faktor personal secara langsung mempengaruhi kecermatan persepsi itu adalah yang pertama itu pengalaman. Maknanya adalah bahwa semakin orang mempunyai pengalaman akan semakin cermat dalam mempersepsi orang lain. Yang kedua itu ada motivasi. Maknanya adalah bahwa apabila seseorang mempunyai motivasi terhadap seseorang, maka persepsinya cenderung bias dan tidak objektif. Yang ketiga itu ada kepribadian. Dalam kasaran psikologis, lebih khusus dalam psikologi klinis, sering dikenal dengan istilah proyeksi sebagai salah satu pertahanan ego. Misalnya orang yang tenang, mudah bergaul, dan ramah cenderung memberi penilaian yang positif pada orang lain. Kemudian ada inteligensi. Seseorang akan mempengaruhi kecermatan dalam mempersepsi orang lain. Artinya semakin cerdas orang, persepsinya akan lebih objektif bila kita dibandingkan dengan inteligensinya yang rendah. Kemudian ada kemampuan untuk menarik kesimpulan atas perilaku orang lain akan mempengaruhi kecermatan dalam persepsi. Terus kemudian ada mereka yang memperoleh angka rendah dalam tes otoritarisme. Dia itu cenderung menilai orang lain dengan lebih baik, dan hal ini juga bisa menyebabkan persepsinya menjadi tidak objektif. Dan yang terakhir ada mereka yang mempunyai tingkat objektivitas yang tinggi mengenai diri sendiri mereka. Itu juga cenderung memiliki wawasan yang baik atas perilaku orang lain. Mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya kita lanjut ke materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya akan paparkan yaitu cara meningkatkan persepsi interpersonal. Persepsi seseorang tidak pasti tepat atau benar.
maka perlu diperhatikan bagaimana cara meningkatkan ketepatan dalam persepsi interpersonal. Cara untuk meningkatkan ketepatan dalam persepsi interpersonal yaitu ada dua. Yang pertama, strategi mengurangi ketidakpastian. Yang kedua, meningkatkan ketepatan dalam persepsi antar pribadi dengan jalan mencari bermacam-macam petunjuk. Yang pertama, strategi mengurangi ketidakpastian. Menurut Charles Berger dan James Braddock, strategi ini terdapat 3 macam, yaitu pasif strategis, kemudian aktif strategis, dan interaktif strategis. Pasif strategis yaitu mengobservasi orang lain tanpa mereka sadari. Kemudian aktif strategis. Aktif strategis yaitu secara aktif mencari informasi tentang orang lain tanpa harus ada interaksi yang nyata. Dan interaktif strategis yaitu berinteraksi dengan orang lain untuk belajar memahami tentang mereka. Yang kedua, meningkatkan ketepatan dalam persepsi antar pribadi dengan jalan mencari bermacam-macam petunjuk. Memformulasi hipotesis dari petunjuk yang kontradiktif, menunda untuk memformulasi kesimpulan, dan menghindari pemakaian perasaan. Selain dua strategi tersebut, ada strategi lain yang dapat digunakan untuk meningkatkan persepsi antar pribadi, yaitu empati. Dengan melihat dan merasakan sesuatu seperti yang dilakukan orang lain. Dengan empati, seseorang akan mendengarkan secara efektif, mampu memahami dunia orang lain sehingga dapat membantu untuk meningkatkan kecermatan dalam persepsi antar pribadi. Kemudian selanjutnya, indikator persepsi interpersonal. Calhoun dan Akosela mengemukakan bahwa persepsi mempunyai 3 dimensi atau indikator, yaitu yang pertama pengetahuan, yang kedua pengharapan, yang ketiga evaluasi. Penjelasan dari setiap indikator diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, pengetahuan. Pengetahuan tentang pribadi orang lain seperti wujud, lahiriah, perilaku, masa lalu, perasaan, motif, dan sebagainya. Yang kedua, pengharapan. Gagasan kita tentang orang itu, bagaimana dan mau melakukan apa, dipadukan dengan gagasan kita tentang seharusnya mereka menjadi apa dan melakukan apa. Yang ketiga, evaluasi. Kesimpulan kita tentang seseorang didasarkan pada bagaimana seseorang memenuhi pengharapan kita tentang dia. Mungkin dari saya segitu saja. Selebihnya saya kembalikan lagi kepada moderator. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Laksana dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep diri, lebih tepatnya pengertian konsep diri dan karakteristik konsep diri. Sebelumnya izinkan saya menjelaskan tentang pengertian dari konsep diri. Pengertian konsep diri. Konsep diri merupakan faktor yang sangat menentukan dalam komunikasi interpersonal karena setiap orang bertingkah laku sedapat mungkin sesuai dengan konsep dirinya. Nah, menurut Sugio menyatakan bahwa konsep diri adalah gambaran mengenai dirinya sendiri, baik yang berhubungan dengan aspek fisik, sosial, dan psikologis yang ada dalam diri individu itu sendiri. Konsep diri adalah pandangan dan perasaan kita tentang diri kita. Sedangkan menurut Irawan, konsep diri adalah cara pandang seseorang terhadap dirinya yang terbentuk dari pengalaman dan interaksi sosial dengan lingkungannya. Proses pembentukan konsep diri itu dari anak-anak hingga dewasa sehingga dapat menentukan tindakan dan perbuatannya. Jika seseorang memiliki konsep diri yang positif, maka akan berperilaku positif. Dan sebaliknya, jika seseorang memiliki konsep diri negatif, maka akan cenderung berperilaku negatif. Berdasarkan pendapat para ahli di atas mengenai konsep diri ini, maka dapat disimpulkan bahwa konsep diri adalah pandangan hidup atau pandangan terhadap diri sendiri yang mencakup semua aspek diri dari
dalam diri kita mengenai gambaran diri kita secara individu. Oke, mungkin itu pengertiannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang karakteristik konsep diri. Setiap individu mempunyai konsep diri yang berbeda-beda. Konsep diri yang dimiliki individu dibedakan menjadi dua karakteristik. Yang pertama itu karakteristik positif dan karakteristik negatif. Individu dikatakan memiliki konsep diri positif apabila individu tersebut mampu melakukan penerimaan diri, yang berarti dapat mengenal dirinya secara benar gitu. Saya ini bisa apa, tentang bagaimana dia itu mengenal dirinya sendiri, istilahnya seperti itu. Sedangkan konsep diri negatif adalah individu yang pengetahuannya tidak tepat tentang dirinya sendiri, sehingga penghargaan diri yang tidak tepat tentang dirinya sendiri ini akhirnya berdampak kepada si individu ini yang merasa harga diri yang rendah, penghargaan yang tidak realistis gitu. Nah, berikut ini ada karakteristik konsep diri menurut Brooks and Emmert dalam dalam buku karya Rahmat 2009 halaman 105. Konsep diri positif diantaranya itu merasa yakin atau percaya diri akan kemampuan untuk mengatasi masalah yang dihadapinya. Kedua, merasa setara dengan orang lain, yaitu tidak merasa rendah diri atau sombong dalam bergaul. Ketiga, dapat menerima pujian dari orang lain secara wajar, yaitu tanpa merasa malu, tanpa berpura-pura rendah diri. Keempat, mampu memperbaiki dirinya karena individu tersebut sadar dan mampu mengungkapkan aspek kepribadian yang tidak disenanginya dan berusaha untuk mengubahnya. Kelima, mempunyai kepedulian terhadap kepentingan orang lain, misalnya respect, menjalani persahabatan yang menghargai orang lain. Sedangkan karakteristik yang negatif itu peka terhadap kritik dari orang lain, misalnya mudah marah ketika dikritik, padahal sebagai proses refleksi dirinya. Selanjutnya itu responsif terhadap pujian, artinya suka bersikap berlebihan terhadap tindakan yang dilakukannya, sehingga semua itu perlu mendapat penghargaan. Tiga, suka meremehkan dan mencela orang lain, misalnya membanding-bandingkan antara kepribadian atau antara apa yang dilakukan dirinya oleh orang lain ataupun keadaan tertentu yang membanding-bandingkan antara individu satu dengan individu lain. Selanjutnya itu merasa tidak disenangi, ditolak, atau tidak diperhatikan orang lain sehingga kurang akrab atau kurang bisa bergaul. Yang kelima, bersikap pesimis dalam persaingan maupun masa depan ataupun persaingan masa sekarang, itu mudah putus asa terhadap suatu keadaan. Mungkin itu saja dari saya tentang pengertian konsep diri dan karakteristik konsep diri. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nikita Katrunada. Saya akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi konsep diri. Di sini ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi konsep diri. Yang pertama itu ada pola asuh orang tua. Pola asuh orang tua turut menjadi faktor signifikan dalam mempengaruhi konsep diri yang terbentuk. Sikap positif orang tua yang terbaca oleh anak akan menumbuhkan konsep dan pemikiran yang positif, serta sikap menghargai diri sendiri. Sikap negatif orang tua yang akan mengundang pertanyaan pada anak dan menimbulkan asumsi bahwa dirinya tidak cukup berharga untuk dikasihi, untuk disayangi dan dihargai, dan semua itu akibat kekurangan yang ada padanya sehingga orang tua tidak sayang. Yang kedua yaitu kegagalan. Kegagalan yang terus-menerus dialami seringkali menimbulkan pertanyaan kepada diri sendiri dan berakhir dengan kesimpulan bahwa semua penyebabnya terletak pada kelemahan dirinya. Kegagalan juga membuat orang merasa dirinya tidak berguna. Yang ketiga, depresi. Orang yang sedang mengalami depresi akan mempunyai pemikiran yang cenderung negatif dalam memandang dan merespon segala sesuatunya, termasuk menilai dirinya sendiri. Segala situasi atau stimulus yang netral akan dipersepsi secara negatif. Dan yang terakhir itu kritik internal. Terkadang mengkritik diri sendiri memang dibutuhkan untuk menyadarkan seseorang akan perbuatan yang dilakukannya. Kritik terhadap diri sendiri sering berfungsi menjadi regulator atau rambu-rambu dalam bertindak dan berperilaku agar keberadaan kita diterima oleh masyarakat dan dapat beradaptasi dengan baik.
materi selanjutnya yaitu indikator konsep diri. Konsep diri merupakan pengetahuan individu tentang dirinya sendiri, pengharapan yang diinginkan, serta penilaian dengan dirinya sendiri. Beberapa indikator dalam konsep diri yaitu yang pertama ada pengetahuan. Aspek ini merupakan pemahaman individu terhadap apa yang diketahui mengenai dirinya, tanggung jawab serta pekerjaannya, kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, serta cara mengatasi kelemahan diri. Pengetahuan ini biasanya diperoleh dengan membandingkan diri individu dengan kelompok pembanding. Pengetahuan individu tidak menetap sepanjang hidupnya. Pengetahuan bisa berubah dengan cara mengubah tingkah laku individu tersebut. Yang kedua yaitu pengharapan. Aspek ini berkaitan dengan sikap optimis yang dimiliki individu terhadap masa depannya, kemampuannya mengembangkan diri, mendapatkan kebahagiaan hidup, dan bersaing dengan individu lain. Yang terakhir yaitu penilaian. Aspek ini berkaitan dengan kesesuaian. Yang terakhir itu penilaian. Aspek ini berkaitan dengan kesesuaian antara yang diinginkan individu dengan kondisinya, rasa percaya diri dan harga diri. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin cukup sekian materi yang bisa kelompok 2 sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Besar harapan saya dan kelompok 2 semoga teman-teman sekalian bisa memahami apa yang sudah dipaparkan tadi. Terima kasih sudah menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.